Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Microsoft Office. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membahas kembali tentang pemberian nomor untuk skripsi, makalah, atau dokumen-dokumen lainnya. Namun di sini saya ingin tekankan bahwa pembahasan kali ini kita berharap kita memahami sekali bagaimana fungsi dari section itu sendiri. Sebenarnya dalam penomoran skripsi atau penomoran makalah, dokumen-dokumen, poin pentingnya sebenarnya adalah pada fungsi section. Karena section itu sebenarnya merupakan sebuah fungsi yang memisahkan antara halaman satu dengan halaman lainnya. Jadi dia mungkin semacam pembagi. Jadi dalam satu file, jika kita berikan section pada sebuah halaman, otomatis halaman tersebut akan menjadi sebuah bagian yang baru, atau dia bisa mendapatkan format yang tidak terpengaruh dengan halaman-halaman yang lainnya yang beda section dengan dia. Jadi di sini mungkin kita tidak hanya akan membahas tentang penomoran skripsi saja, namun bahasan kali ini lebih mencakup kepada berbagai macam bentuk dokumen kalian. Oke teman-teman, kita bisa mulai dengan pemberian nomor seperti biasa, pemberian nomor skripsi atau seperti penomoran skripsi. Mungkin kalian juga sudah tahu dasar-dasarnya baik dari kalian pelajari sendiri atau dari buku-buku. Oke, di sini kita akan memberikan nomor halaman kembali seperti biasa. Halaman 1 kita skip, dan di sini sudah ada nomor halamannya. Kita hapus dengan cara biasa, kita klik saja 2 kali di dalam sini, lalu kita back. Nah, begini teman-teman. Sepertinya sorry, maaf. Sepertinya ini bukan nomor ya. Atau design header. Ini semacam kotak dia di sini. Seperti shape, lalu dalam shape ini baru diberikan field berupa tag number. Jadi kita hapus saja ini, maka dia akan terhapus semuanya. Jika kalian lihat di sini sepertinya dalam file contoh kita ini sudah ada section. Sedangkan di sini saya sangat menyarankan agar semua section yang ada sebelum kita memberikan section yang baru, agar semua section yang ada sebelumnya kita hapus saja. Dan untuk mencek apakah dalam file kalian udah ada section sebelumnya, kalian bisa lihat di sini dari the section sini, header section di sana akan tertulis section. Namun jika seandainya dalam dokumen kalian tidak ada section, maka di sini cuma hanya akan tertulis header saja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah section 1, berarti ada section 2 berarti. Dan kita coba cek untuk memeriksa apakah sebuah dokumen ada section atau tidaknya. Kalian bisa lihat dari bar yang di bawah sini. Sebelumnya saya sudah beritahukan cara memunculkan ini. Kalian cukup klik kanan saja di sini, lalu kalian ambil section. Nah, secara default dia seperti itu. Namun kalian jika kalian checklist, maka dia akan muncul informasi section di sini. Ini menandakan ada section 1. Kalian cukup scroll sampai akhir dokumen kalian, lalu kalian letakkan kursor. Dan jika kalian lihat di sini sectionnya lebih dari 1, berarti dalam dokumen kalian terdapat lebih dari satu section atau section lainnya. Kalian bisa lihat di sini juga. Di sini ada section 3. Nah, untuk menemukan di mana, atau seandainya kalian tidak tahu di mana section yang telah kalian buat sebelumnya, itu caranya juga sangat gampang. Kalian bisa mencarinya seperti biasa. Jadi section itu bisa kalian cari sebenarnya dengan Ctrl F. Kalian
cukup mengetikkan dua huruf, yaitu simbol. Yang pertama adalah simbol seperti ini, lalu yang kedua adalah B. Jadi tanda panah ke atas kemudian B, maka dia akan menampilkan atau otomatis dia akan mencari semua section yang ada dalam dokumen kalian. Di sini ada dua result atau dua hasil, berarti dalam dokumen kita sudah punya dua section. Berarti kita bisa lihat dengan tanda panah di sini, bisa kalian lihat di sini. Namun sayang dia tidak kelihatan. Untuk melihatnya kalian cukup mengaktifkan ini seperti biasa, seperti dalam pembahasan kita sebelumnya atau video sebelumnya. Kalian checklist saja di sini, kalian bisa lihat di sana ada section break. Nah, sana ada section break. Lalu jika kita lihat ke berikutnya, di sini juga ada section break. Nah, dia langsung menemukan section break. Jadi di sini ada dua section break. Seperti itu. Nah, untuk menghapusnya kalian cukup klik di sini di awal. Di awal, lalu kalian klik delete seperti itu. Namun jika halaman yang di bawah tertarik ke atas karena kita menghilangkan breaknya, kalian cukup memberikan break yang biasa dengan back break di sini. Seperti itu. Atau kalian juga bisa memberikan back break dengan menekan Ctrl Enter. Itu adalah shortcut key-nya. Kalian bisa lihat ada back break di sana. Back break tidak akan memberikan dampak apapun terhadap format kalian karena dia hanya sebatas untuk memisahkan halaman biasa saja. Jadi nanti dia tidak akan ngefek kepada session-session yang akan kita buat. Nah, kita lanjut kepada break selanjutnya seperti itu. Lalu kalian hapus saja, dan seperti biasa ini dia akan melompat ke atas. Tapi sepertinya tidak masalah, kita hapus saja. Nah, seperti itu. Ini ada break, lalu kalian hilangkan lagi agar tidak mengganggu. Nah, oke, sekarang session kita cuman ada satu, berarti tidak ada session yang lain, dan kita bisa memberikan session yang baru untuk pemberian nomor halaman selanjutnya. Oke teman-teman, untuk pemberian nomor halamannya kalian cukup klik dua kali di sini. Lalu untuk untuk halaman yang pertama kalian bisa checklist ini saja, different perspective. Jadi yang halaman pertama itu berbeda dengan halaman yang kedua dan selanjutnya. Jadi kita sudah bisa mengabaikannya. Lalu untuk halaman yang kedua, kita bisa masukkan nomor di bagian bawah tengah seperti itu. Nah, untuk menggantinya dengan huruf Romawi, kalian juga cukup dengan format number, lalu kalian pilih dari menu sini dengan I seperti itu. Kalian lihat ini nomor 2, dan skripsi ini halamannya nomor 1. Namun jika kalian ingin membuat ini nomor 1, kalian hanya mencukup mengubahnya jadi nomor 1 di start. Namun di sini sudah kita mulai 1, tapi halamannya tetap halaman 2. Nah, ini adalah sebuah masalah. Sebagaimana teori kita bahwa untuk menjadi seorang yang profesional adalah bagaimana cara kita memecahkan satu masalah dengan banyak cara. Nah, di sini sekarang kita punya sebuah masalah, kita ingin menjadikan ini nomor 1 atau I1. Namun setelah kita ubah dengan format biasa, dengan pack number, dengan format pack number, kita start dengan I, tetapi dia masih tetap tidak berubah. Nah, sebenarnya dia terpengaruh dengan halaman 1. Jadi, dia menganggap bahwa halaman pertama adalah I1 dan halaman kedua adalah I2. Lalu, buat apa kita tadi mencentang different perspective? Jadi, ini sebenarnya hanya berpengaruh kepada format header dan folder nantinya. Seperti ini. Namun untuk urutan numbernya akan tetap berlaku. Dia yang
yang tidak berlaku hanyalah formatnya saja, apakah kita memberikannya di atas, di bawah, atau kita mengganti formatnya dengan cara yang lain begitu. Namun untuk urutan nomor dia sama sekali tidak akan terpengaruh. Nah, bagaimana caranya agar yang ini tidak menyambung ke sini? Untuk pemecahan masalah ini, salah satu caranya adalah dengan memberikan section di lembaran ini. Kita bisa memberikan section di sini dengan cara layout, lalu break, lalu kita pakai next page, tapi dia melompat ke bawah. Jadi kalian bisa memberikan section breaknya di sini saja. Lalu kalian hapus saja di sini. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat breaknya di sini. Lalu selanjutnya kita baru bisa memberikan nomor di sini. Sini bisa kita lihat bahwa ini sudah menjadi session 2. Kalian seperti yang sebelumnya kita berikan i di sini, maka dia baru menjadi i1 atau 1i begitu. Sedangkan ini masih ada di sana, teman-teman. Kalian cukup menghilangkan preview seperti biasa, preview di sini. Lalu ini bisa kalian delete secara manual. Nah, seperti itu. I1, I2, lalu kita berakhir dari I2, lalu di sini kita akan berikan nanti I3. Jadi kita di sini akan berikan section lagi. Section bisa kita lihat di sini. Bisa ada sectionnya. Mana dia? Oke, oh, tidak bisa kita lihat ternyata. Di layout and next section. Yang dia tidak kelihatan di sini dia, teman-teman. Ini dia baru kelihatan. Saya lihat. Sorry. Saya lihat di sana sectionnya. Oke, di sini sudah kita berikan section. Lalu baru di sini checklistnya berlaku atau different nya masih berlaku dia. Dan kita cukup mengubah ini dengan format yang baru. Biasa yang satu. Bisa kita lihat satu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yang kedua, kita bisa langsung berikan di atas seperti itu. Karena dia different view spec, jadi yang halaman pertama akan diabaikan. Dia langsung seperti ini, segitu. Namun karena ini ada bab 2, langsung bab 2. Ada 1, 2, lalu langsung bab 3 ya teman-teman. Di sini. Lalu kita hilangkan saja link ini. Lalu di sini kita berikan section juga seperti biasa. Lalu kalian hilangkan previewsnya, link to previous. Cara ini juga sudah kita bahas pada video yang panjang sebelumnya. Ini kita berikan nomor biasa, 1 di atas, ini 2, dan kita continue formatnya, lalu kita continue saja, jadi 3, maaf karena ini seharusnya di bawah ya teman-teman, jadi kita hapus ini, maaf, ini tidak terhapus, lalu ini di bawah, lalu ini di atas lagi,
Lalu ini juga ada yang di bawah. Jadi di sini harus kita berikan section juga. Atau kalian tidak perlu beri section, kalian juga bisa melakukannya dengan masuk ke menu header and footer. Lalu ini sudah di checklist, kalian sudah checklist berarti yang halaman 1 sudah bisa berbeda, jadi kita tidak perlu section baru di sini. Kita cukup menghilangkan link previewsnya saja nanti. Nah, ini berarti di bawah, lalu ini di atas, lalu ini yang di bawah. Kalian hilangkan linknya, lalu bisa kalian hapus. Lalu ini juga di atas, di bawah, maaf. Lalu di sini kalian berikan lagi section seperti biasa, section, lalu dia hilang secara otomatis itu 4. Lalu ini nomornya ada nomor 5. Lalu kalau differentnya sudah jadi, lalu ini bisa kalian hapus, sudah tidak ada, kalian hilangkan saja linknya. Lalu ini nomor 6 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemberian nomor mungkin cuma seperti ini saja teman-teman. Ini pemberian nomor ini juga telah kita pelajari pada video sebelumnya, walaupun dengan sedikit cara yang belibet atau secara ribet kan. Cuman kita di sini punya prinsip bahwa untuk mempelajari sesuatu ini kita butuh ribet-ribet dulu, tidak apa-apa. Jadi kita tidak mencari sesuatu yang simple atau sesuatu yang gampang, karena yang kita cari di sini bukanlah hasilnya, tapi yang kita cari di sini adalah bagaimana proses dan bagaimana cara-caranya, sehingga itulah yang akan membuat kita terbiasa dan lebih matang dalam mempelajari sesuatu. Jadi teman-teman, saya harap kalian paham apa yang saya maksud. Nah, di sini untuk pemberian nomor skripsi mungkin seperti ini saja. Jika kalian masih ada ragu, kalian boleh mencari video lain yang mungkin lebih simple dan lebih tajam. Dan di sini ada satu masalah lagi, bahwa bagaimana jika halaman ini punya format landscape. Nah, jadi kita akan membuat satu halaman ini landscape, cuma halaman ini saja teman-teman. Landscape maksudnya dia berbaring atau memanjang. Kalau ini kan namanya berdiri ya, atau portrait berdiri seperti ini, tapi kita akan membuatnya menjadi landscape. Disinilah salah satu manfaat dari fungsi session itu sendiri. Jadi kita bisa memberikan format yang berbeda pada suatu halaman yang berbeda session dengan yang lainnya. Jadi di sini akan saya contohkan, karena di sini telah ada tadi session kita. Di sini kita punya session tadi di sini. Kalian bisa lihat dia menimpa page break kita di sini. Ini dia guys 2. Nah, untuk membuatnya landscape itu caranya juga sangat gampang teman-teman, karena di sini kita telah memberikan tadi session. Jadi kita cukup mengubah orientasinya seperti biasa, dari sini orientasi, kemudian landscape. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berbeda dengan yang di atasnya karena dia beda session. Ini ada session 4 dan ini adalah session 5. Bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Nah, namun masalahnya, nah begitu. Jadi masalahnya adalah bahwa yang di bawah ini juga ikut landscape. Yang seharusnya yang di bawah adalah portrait. Jadi kita hanya akan memberikan orientasi landscape pada halaman yang ini saja. Sebenarnya jika kalian cukup terbiasa dengan masalah ini, maka kalian akan langsung berpikir bahwa kalian hanya cukup memberikan session di sini, sehingga dia akan bisa menerima format yang baru dan tentunya berbeda dengan session yang di atasnya. Jadi kita di sini cukup memberikan session lagi seperti ini. Itu dia sessionnya. Lalu kalian kembalikan orientasinya menjadi portrait seperti itu. Nah, begitu juga teman-teman untuk layout, margin, dan untuk layout mungkin kalian bisa lihat di sini.
dari menu layout, lalu kalian klik saja tanda panah di sini untuk munculkan menunya. Lalu dari margin, kalian bisa ubah secara individual per sectionnya. Jadi di sini kita bekerja pada section 5. Jika kita memberikan margin di sini, maka margin ini hanya akan berlaku pada this section. Jadi hanya akan berlaku pada section 5. Namun, jika kalian ingin memberlakukan format ini untuk semua, maka kalian masih bisa menggunakan whole document. Jadi dia akan tetap menerapkan format yang kita berikan ke semua halaman dalam dokumen ini tanpa pandang session apapun. Nah, begitu. Jadi di sini kita hanya akan beri session. Lalu jika kita oke, maka dia akan menerapkan margin tersendiri. Begitu teman-teman. Nah, mungkin di sini satu lagi hal yang kalian pelajari bahwa bagaimana sebuah orientasi atau satu halaman mempunyai format yang berbeda dengan halaman yang lainnya dengan cara memberikan session break. Nah, itulah salah satu fungsi session break yang sangat bermanfaat bagi kalian untuk membuat dokumen apapun, baik itu makalah, skripsi, tugas-tugas, dan dokumen-dokumen kalian lainnya nanti. Baiklah teman-teman, mungkin bisa kita simpulkan bahwa fungsi session itu adalah membagi atau memisahkan suatu halaman dengan halaman yang lainnya. Jadi dengan session kita bisa memberikan format yang berbeda antara satu halaman dengan halaman yang lainnya, baik itu berupa layout, desain, header footer, dan segala macamnya. Jadi nanti kalian bisa berinovasi sendiri dengan fungsi ini jika suatu saat kalian bertemu dengan masalah-masalah yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video kali ini agar tidak terlalu panjang ya seperti biasa, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi intinya adalah bahwa kita belajar ini bukan mencari sesuatu yang simple atau yang gampang, karena kita belajar. Jadi kalau sebisa mungkin kita cari suatu hal yang ribet, yang susah dikerjakan, lalu kita kerjakan sehingga kita tertantang untuk mengerjakannya. Jika seandainya kita berhasil memecahkannya, maka adalah sebuah kepuasan bagi kita tersendiri. Namun dalam prakteknya barulah nanti kita mencari sesuatu yang simple dan praktis, dan kesimpulan dan kepraktisan itu pastilah akan terwujud dari apa-apa yang kita ketahui selama belajar. Nah teman-teman, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.